Halo, nama saya Idham Samsawi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0446775589. Ya, dalam video ini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah administrasi jaringan dengan topik utama yaitu Spanning Tree Protocol. Ya, di sini sudah ada, kita perlu melihat petunjuknya yang ada dalam PMP angka 1 sampai 11. Di sini saya sudah membuka file PMP-nya dan saya juga sudah membuka Cisco Packet Tracer di mana kita akan gunakan untuk mengerjakan tugas 3 ini. Secara filenya juga akan nanti dikumpulkan. Nah, di sini sudah ada panduannya mengenai tugas 3 untuk Spanning Tree Protocol. Oke, jadi kita bisa lihat di panduan ini untuk panduan Spanning Tree Protocol. Di bagian pertama adalah kita perlu memasang Cisco, di mana saya sudah memasang. Kemudian selanjutnya membuat topologi seperti ini ya. Ada 2 buah PC dengan 4 buah switch dengan aturan seperti ini. Kalau gitu kita coba susun saja. Ada 4 buah switch 0, switch 1, 2, 3. Kemudian kita akan menghubungkan PC 1 dengan switch 0 dan PC 0 dengan switch 1. Di sini PC 1 terhubung ke jalur 24, sementara PC 0 juga terhubung di jalur 3 dan ini jalur 3. Oke, kita hubungkan saja. Sesuai yang ada di panduan. Kemudian untuk hubungan antar switch kita akan menghubungkan crossover ya dengan kabel UTP crossover. Dua ke 24, 23 22, 23 23, 24 24. Selanjutnya juga kita ganti nama agar lebih mudah dalam pengecekan nanti. Switch 1, switch 2, switch 3. Nah, selanjutnya kita perlu untuk memasang IP di PC 1. IP-nya seperti ini ya. 192 168 10 5. Di sini titik 10. Oke, kita sudah menyelesaikan nomor 3. Kemudian secara default perangkat switch ini sudah terpasang modul Spanning Tree, jadi otomatis topologi loop akan otomatis dengan memilih satu port dengan batas blocking ya. Jadi perangkat switch itu memang memiliki yang namanya protokol Spanning Tree protokol atau STP. Jadi dalam kasus adanya jaringan switch yang terhubung layaknya sebuah lingkaran loop seperti ini, itu bisa aja ketika kita masuk ke switch 1, switch 2, dia malah bingung nanti nggak ke switch 0 untuk menyambung switch 1, tapi dibalikin ke switch 1 lagi, 2 lagi. Jadi ini membuat banyak gangguan, banyak resource yang terbuang, internet menjadi pelan, CPU digunakan. Jadi adanya adalah switch Spanning Tree Protocol ini untuk mencegah adanya loop seperti ini. Kita bisa lihat di sini titik antara switch 1 dan 3 itu berwarna oranye, yang artinya mereka terputus, tidak terhubung. Jadi kalau dari gambar ini harusnya maka jalur internetnya adalah dari switch 1, switch 2 lalu ke switch 3. Switch 0, switch 1, switch 2 lalu ke switch 0. Sementara jalur ke switch 3 ini terputus dari switch 1 gitu. Selanjutnya kita akan menuju ke poin 5. Kita harus mencari yang switch yang menjadi root bridge. Root bridge itu adalah titik acuan di mana
semua yang dilalui adalah di situ gitu. Jaringan yang dilalui akan melalui switch tersebut. Jadi kita akan menggunakan perintah sh spanning tree. Kita coba cek di switch 1 terlebih dahulu. Switch 1 kita exit dari config, kemudian karena sudah masuk ke enable, kita masuk ke sh spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat address dari root ID dan address dari bridge ID berbeda ya. Di sini dijelaskan bahwa nilainya berbeda, maka switch 1 bukan sebuah root bridge. Namun apabila nilai root address dan nilai root ID dan bridge ID itu sama MAC addressnya, maka dia adalah root bridge. Kita coba ke switch 3 ya. Switch 3. Oh, ternyata switch 3 juga tidak merupakan root bridge karena address di sini berbeda. Kalau gitu kita coba ke switch 2. Oh, switch 2 juga bukan merupakan root bridge. Kalau begitu apakah root bridge-nya ada di switch 0? Ya, dari ini bisa kita lihat bahwa yang menjadi root bridge justru adalah switch 0. Switch 0 di sini ya. Di sini address-nya merupakan dia memiliki dua address yang sama. Sementara switch 1 di sini kita lihat bahwa jalur menuju switch 3 ini di blok. Nah, ya, jadi switch 0 merupakan root bridge, sementara switch 1 kita bisa lihat di panduan nomor 7 adalah memiliki port yang beratus blocking. Jadi kalau di panduan berada di switch nomor 2, ternyata untuk di kasus saya ini blockingnya ada di switch nomor 1. Di sini ada jalur menuju ke switch 3, di sini menuju PLK, itu berarti mengalami blocking. Seperti itu. Oke, menuju ke satu selanjutnya. Setelah melihat bahwa di switch 1 ada jalur blocking menuju switch 3, kita bisa lihat ke selanjutnya adalah dalam kondisi normal lintas dari PC 0 ke 1 adalah melewati seperti ini. Nah, di perangkat saya maka prosesnya adalah dari switch 1, switch 2, lalu ke switch 0 baru mencapai PC 1. Kemudian kita akan melakukan perintah ping dari PC 0 ke PC 1 dengan tanda T yang menunjukkan bahwa kita akan mengirim data secara terus-menerus. Kita lakukan kalau begitu. Di sini ping T19. Ya, kita bisa lihat bahwa prosesnya berjalan terus-menerus, namun ya sudah cukup panjang ya, seperti itu. Nah, namun langkah selanjutnya adalah kita harus memutuskan koneksi dari yang tersambung di sini. Apabila di sini, karena di sini yang mengalami blocking adalah dari 1-3, maka kita coba jalur lain yang diputuskan. Katakanlah kita putuskan jalur 1 ke 2. Oke, kita putuskan jalur ini. Oke, sudah diputuskan seperti yang ada di panduan di sini. Kemudian hasilnya nanti akan seperti ini, ada tanda LTO. Kita lihat di sini. Nah, bisa dilihat bahwa setelah diputuskannya jalur dari 1 ke 2 yang merupakan jalur optimal seperti tadi, jaringan dari PC0 ke PC1, pengiriman data dari PC0 ke PC1 mengalami RTO, request format, karena jalurnya terputus gitu. Kita tunggu. Nah, tadi jalur switch 1 yang 3 yang berwarna oranye akhirnya berwarna hijau. Hal ini menunjukkan bahwa
Dari spanning tree protokol menjalankan bahwa ternyata jalur utama dari switch 1 ke switch 2 itu terputus. Maka dari itu, karena ada jalur lain yang tadinya dimatikan oleh spanning tree protokol, yaitu jalur dari switch 1 ke 3 diaktifkan kembali. Itu adalah gunanya dari spanning tree protokol. Jadi memang apabila dalam ada kasus sebuah lingkaran seperti ini, untuk menghindari adanya kebingungan pengiriman data, maka switch akan menentukan jalur terbaik yang akan dilalui data, kemudian jalur yang tidak digunakan akan diblok atau ditutup. Seperti itu, dan sehatinya bisa lihat bahwa jalurnya terus berjalan ya, namun memang mengalami gangguan RTO di sebelah sini. Oke, kita bisa matikan kalau gitu. Jadi ya, sekian praktikum tugas 3 untuk mata kuliah administrasi jaringan tentang spanning tree protokol ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.